Kembali lagi di Lamuda Akademi Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan proses pembuatan rok suai ini ke tutorial penjahitan rok tersebut, ada baiknya jika kita sekarang membahas sedikit tentang kain yang akan kita gunakan sebagai pelapis untuk keperluan ban pinggang. Nah, di sini yang aku mau kasih tahu ke kamu ada dua jenis kain keras yang biasanya itu digunakan untuk keperluan sebagai pelapis dari ban pinggang. Nah, di sini untuk pelapis ban pinggang itu biasanya disebut dengan kain pelapis ban pinggang, memang ya tidak ada nama khusus untuk penyebutan kain pelapis ini. Atau ya sesimpel biasanya disebut sebagai kain keras seperti itu. Biasanya kain ini bertekstur agak sedikit kaku dari kain biasa. Lalu ada dua jenis kain pelapis ban pinggang yang biasanya dijual di toko-toko. Yang pertama itu ada kain pelapis ban pinggang yang memiliki lem. Jadi di permukaannya itu terdapat lem yang nantinya itu bisa kita rekatkan ke kain dengan bantuan panas dari setrika. Dan juga ada lagi yang satunya itu kain keras yang tanpa menggunakan lem. Jadi dia dipasangnya atau direkatkan ke kainnya itu dengan menggunakan jahitan. Nah, ada dua jenis tekstur dari bahan pelapis ban pinggang yang berbeda yang umumnya itu dijual di toko-toko. Yang pertama itu adalah kain yang sangat kaku yang memang dikhususkan untuk pembuatan ban pinggang. Dan yang kedua itu dia agak sedikit lemes, kainnya agak sedikit lentur. Itu biasanya dipakai untuk keperluan pembuatan kerah dan juga ban di sekitar lengan. Jadi ketika pelapis tersebut digunakan, ban dari pergelangan tangan itu tidak terlalu kaku seperti ketika kita menggunakan kain pelapis yang dikhususkan untuk pembuatan ban pinggang ini. Jadi di sini bedanya untuk kain yang digunakan khusus sebagai pelapis ban pinggang itu biasanya dia jauh lebih kaku. Nah, di sini aku sarankan ke kamu, kita sebagai beginner itu sebaiknya menggunakan kain pelapis ban pinggang yang menggunakan lem. Karena ini lebih mudah untuk dipakainya dan juga tidak memerlukan effort lebih untuk merekatkan kain pelapis ini ke kain dasar yang akan kita buat rok. Jadi kita tinggal menggunakan setrika, lalu kain ini bisa langsung menempel ke kain utama kita. Jadi kita tidak perlu menggunakan jahitan untuk menempelkan kain pelapis ini dan kita tidak perlu takut kalau kain pelapis ini akan bergeser ke kanan dan ke kiri. Dari pengalaman pribadiku sendiri, menggunakan kain pelapis yang memiliki lapisan lem ini, hasil jahitannya pun jauh lebih rapi dibandingkan menggunakan pelapis ban pinggang yang tidak memiliki lem di permukaannya. Jadi aku sangat sarankan kamu pakai pelapis yang memiliki lem di permukaannya. Nah, di sini untuk keperluan pembuatan ban pinggang sendiri, aku menggunakan kain pelapis yang memiliki tekstur kaku. Jadi aku tidak menggunakan kain pelapis yang teksturnya agak sedikit lentur. Biasanya aku menggunakan kain pelapis yang teksturnya lebih lentur dari kain ini itu hanya untuk keperluan kerah tegak untuk baju koko itu atau kerah untuk kemeja, dan juga biasanya kalau untuk sabuk atau penggunaan ban pinggang itu mentok, aku biasanya menggunakan pelapis itu untuk pembuatan obi atau sabuk yang besar biasanya untuk kebaya. Nah, karena untuk obi itu kan dia membutuhkan sedikit kelenturan agar bisa mengikuti bentuk dari pinggang si klien. Jadi aku menggunakan kain pelapis yang agak sedikit lebih lentur dari kain pelapis ban pinggang ini. Jadi kalau kamu pergi ke toko dan mencari kain pelapis ban pinggang, sebaiknya cari yang teksturnya kaku jika digunakan untuk ban pinggang, dan pakai yang teksturnya agak sedikit lentur jika kamu ingin menggunakannya sebagai kain pelapis dari kerah baju atau ban dari lengan panjang. Untuk pemotongan pelapis dari ban pinggang ini sebaiknya dipotong ke arah serat memanjang atau di sepanjang pinggiran dari kain lapisan ini. Karena serat memanjang itu kan jauh lebih kuat dan dia tidak memiliki karakter yang melar, tidak seperti serat melebar kain ya. Jadi di sini aku akan potong kain pelapis dari pelapis ban pinggang ini di sepanjang serat memanjang atau di sepanjang benang lungsing. Panjangnya yaitu sama dengan lingkar pinggang dari rok ditambah 3 cm sebagai kelonggaran untuk overlap pemasangan dari kancing hak nanti. Nah, di sini untuk lebarnya berbeda ya dari pola ban pinggang yang sudah kita buat. Untuk lebar dari kain pelapis ban pinggang ini sama dengan lebar asli dari ban pinggang yang akan kita buat. Jadi kalau kamu ingin membuat ban pinggang dengan lebar 4 cm, ya kita harus potong kain pelapis ini lebarnya 4 cm. Kalau kamu ingin membuat ban pinggang yang memiliki lebar 3 cm, ya kamu harus potong kain pelapis ban pinggang ini selebar 3 cm.
untuk project rok suai ini kita hanya memerlukan satu pelapis ban pinggang saja. Di sini aku membuat dua, jangan hiraukan ya, karena itu nanti yang satunya bisa aku gunakan untuk praktek rok selanjutnya atau untuk bab selanjutnya. Jadi di sini kamu cuma butuh untuk membuat satu pelapis ban pinggang saja. Untuk pemotongan pelapis dari ban pinggang ini, usahakan untuk memotong secara lurus atau bentuknya itu kalau bisa lurus, karena nanti pelapis ban pinggang ini akan menjadi cetakan dari ban pinggang kamu. Kalau kamu memotongnya itu belok-belok, nanti di bagian ban pinggang itu kalau sudah jadi akan terlihat dan itu tidak bagus. Jadi sebaiknya kalau kamu memakai gunting itu ya sebisa mungkin diusahakan pinggirannya itu dipotong secara halus dan lurus, jangan sampai belok-belok, biar nanti ban pinggang yang dihasilkan itu halus, rapih, dan berbentuk bagus. Nah, jadi itu tadi jenis dari kain pelapis ban pinggang dan juga beberapa rekomendasi dari penggunaannya. Kemudian aku juga sudah membicarakan tadi bagaimana cara memotong dari lapisan ban pinggang ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita langsung ke persiapan untuk menjahit rok suai. Kita akan rekatkan ban pinggang ini ke kain dan kita akan langsung jahit rok suai kita. Langsung saja kalau begitu, aku tunggu kamu di video selanjutnya.